Da kotok mal iman man rodiya billahi robba. Sahabat tafakur, andai di hadapan seseorang terdapat hidangan yang secara lahiriah sangat lezat, belum tentu orang tersebut akan merasakan lezatnya hidangan tersebut. Bisa jadi ia malah semakin jijik, ia malah merasakan pahit hidangan itu. Seperti itulah iman. Iman itu adalah hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang teramat lezat. Namun, ada orang yang merasakan iman itu bagaikan palu godam yang menghantam dirinya. Iman akan terasa pahit oleh dirinya. Namun, bagi orang-orang tertentu, iman itu akan dirasakan lezat. Oleh sebab itu, salah satu pertanyaan yang segera muncul adalah, apa gerangan syarat agar seseorang bisa merasakan lezatnya iman? Sahabat tafakur, dalam menjawab pertanyaan tersebut, layak kita mencoba menukil kembali sebuah riwayat di mana pada suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da kotok mal iman." Seseorang akan merasakan lezatnya iman. Siapakah dia? Syarat yang pertama adalah man rodiya billahi robba. Siapa saja yang ridho Allah menjadi Robnya. Sahabat tafakur, apa yang dimaksud dengan rodiya billahi robba? Sebagaimana kita maklumi bersama, Allah sebagai Rob berarti Allah yang mengatur alam semesta ini termasuk manusia. Orang yang ridho kepada Allah sebagai Rob berarti ia akan menyadari bahwa hidupnya di alam semesta ini ada yang disebut dengan sunatullah. Ia tidak akan mengutuk waktu, ia tidak akan mengutuk zaman, ia tidak akan mengutuk hujan, walaupun mungkin hujan itu melelahkan dirinya. Ia tidak akan mengutuk kemarau, walaupun kemarau itu mungkin dirasa sulit baginya. Jadi orang yang ridho kepada Allah sebagai Rob berarti ia sadar bahwa hujan, kemarau, malam, siang, tinggi, pendek, ganteng, tidak ganteng, semuanya adalah hak wewenang prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, apapun yang ia raih, apapun yang ia peroleh, ia akan syukuri. Orang yang rodiya billahi robba akan berusaha sekuat tenaga, sementara hasilnya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas manusia hanya menyimpan biji di dalam tanah, sementara yang menumbuh kembangkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas manusia adalah berusaha, sementara hasilnya diserahkan kepada Allah. Dengan kondisi seperti ini, ia akan merasakan betapa hidup itu nikmat, betapa iman itu lezat. Yang kedua, kata Rasul, wabil islami dina. Orang yang akan merasakan lezatnya iman itu adalah orang yang ridho Islam sebagai agama. Dalam arti ia ridho hidupnya diatur oleh Islam. Tata nilai yang mengaturnya adalah Islam. Di sini berarti segala peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perintah ataupun larangannya, ia akan jalani sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika seseorang tidak ridho diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang misalnya perempuan akan merasa gerah ketika memakai kerudung atau menutup aurat. Kenapa? Karena ia tidak ridho diatur oleh Islam. Seseorang akan merasa sesak dadanya ketika mengeluarkan 2,5% dari hartanya. Tapi kalau ridho,
diatur oleh Islam, ia akan merasakan lezatnya memberi, lezatnya melaksanakan syariat Islam. Yang ketiga, kata Nabi, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Orang yang akan mendapatkan lezatnya iman itu adalah orang yang ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Sahabat tafakur, tentu dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu sosok teladan. Demikian halnya dalam kehidupan ini. Tata nilai yang ada di dalam Al-Quran itu kadang-kadang dalam operasionalnya agak sulit. Karenanya agar bisa operasional perlu sosok ideal yang menjadi figur. Nah, orang yang akan mendapatkan kelezatan iman itu adalah orang yang menjadikan Nabi sebagai figur ideal. Kalau ia dijadikan sebagai figur ideal, maka orang itu akan berupaya untuk menirunya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, la yu'minu ahadukum, seseorang di antara kamu sekalian tidak sempurna imannya, hatta yakuna, sehingga hawa nafsunya tabaan, mau mengikuti lima ji'tu bihi, terhadap apa yang aku datang dengannya. Artinya, ketika ia melakukan penghambaan, ketika ia melakukan berbagai macam aktivitas, ia mencoba meniru perilaku Nabi. Inilah 3 syarat seseorang akan merasakan lezatnya iman. Bagi orang yang tidak memiliki syarat tersebut, iman yang merupakan hidangan lezat dari Allah Subhanahu wa taala akan dirasakan pahit getir, akan dirasakan sebagai palu godam yang menghantam dirinya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan 3 parameter itu terinternal ke dalam diri, sehingga iman dapat kita rasakan lezatnya.